Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para bapak dan ibu guru hebat Nusantara. Perkenalkan, nama saya DK Anas Kudus dari SMK Muhammadiyah 2 Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata dengan topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan judul merancang atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah Bapak dan Ibu guru menyaksikan video ini sampai selesai, tolong Bapak dan Ibu guru mengisi tanggapan pada deskripsi YouTube ini. Topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP dengan KTCT, koneksi, temuan, ciptaan, terapan dijabarkan yaitu 1. Strategi KKTP, 2. Modul ajar atau rencana pembelajaran, 3. Diferensiasi konten dan gaya belajar, 4. Asesmen sumatif dan umpan balik murid. Selanjutnya koneksi, yaitu membuat hubungan dengan membandingkan dengan penjabaran 1. Strategi KKTP. Apa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP? KKTP yaitu deretan kriteria atau indikator yang menampilkan sejauh mana murid sudah memperoleh kemampuan pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya metode koneksi. Fungsi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP meliputi 1. Merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi murid. Bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberi tindak lanjut sesuai dengan keperluan murid. 2. Sebagai informasi yang nyata dan menyeluruh pada laporan hasil belajar murid. Penjelasan dalam laporan hasil belajar memberikan informasi yang teliti dan tepat yang menggambarkan penerimaan pembelajaran murid. Selanjutnya metode koneksi, perbedaan KKTP dan KKM. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP berciri 1. Berisi deskripsi nyata. 2. Untuk murid yang memperoleh nilai sama, belum tentu mendapatkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang sama. Sedangkan kriteria ketuntasan minimal KKM berciri 1. Memuat angka. 2. Untuk murid yang memperoleh nilai sama, maka ketercapaian tujuan juga dianggap sama, karena tidak dijelaskan dengan deskripsi. Selanjutnya metode koneksi, pendekatan dalam perumusan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. 1. Dengan deskripsi kriteria, terdiri 4-5 kriteria, disajikan dalam tabel kriteria dan centang dengan tingkatan, contoh, tidak memadai dan memadai. 2. Dengan rubrik, terdiri 4-5 kriteria, disajikan dalam tabel kriteria dan centang dengan tingkatan lebih detail. 3. Interval, menyebutkan kriteria ketercapaian dengan interval nilai berjenjang, apakah mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Selanjutnya metode koneksi, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang telah saya buat adalah KKTP untuk mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Proyek IPAS pada fase E kelas 10 SMK. Pelaksanaan awal semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya metode koneksi. Bentuk pendekatan penyusunan KKTP yang telah saya buat adalah pendekatan interval nilai dengan rincian 4 jenjang interval nilai dan bentuk intervensi terhadap murid, yaitu pertama, nilai 0-40 berarti belum tercapai, maka dilaksanakan pembelajaran ulang, remedial teaching. Kedua, nilai 41-64 berarti tercapai sebagian, maka dilaksanakan pembelajaran ulang, remedial teaching
pada materi yang belum dimengerti. Lalu ketiga, nilai 65-88 berarti tuntas. Lalu keempat, nilai 89-100 berarti tuntas penuh, maka diberikan pembelajaran pengayaan. Selanjutnya metode koneksi. Tata cara yang saya ambil dalam penentuan interval nilai. 1. Dengan mendiskusikan dengan teman sejawat dalam mapel dan fase sama. 2. Memohon pertimbangan kepala sekolah mengenai pengambilan skala interval nilai ini sudah sesuai dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan. Ketiga, mempertimbangkan kemampuan dan minat murid. Selanjutnya, metode koneksi bisa dilihat jadwal pelaksanaan di kelas 10 yang meliputi jadwal pembelajaran dan pelaksanaan asesmen sumatif ke-1. Jadwal pembelajaran di kelas 10 TO1, jadwal pembelajaran selanjutnya di 10 TO5, selanjutnya jadwal pembelajaran di 10 TO3, jadwal pembelajaran di 10 TO4, jadwal pembelajaran di kelas 10 TU2. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen sumatif ke-1. Lalu metode temuan, menjelajahi perbandingan secara mendalam dan menemukan sesuatu yang baru. Dengan penjabaran yaitu rencana pembelajaran, aspek bumi dan antariksa, subaspek fenomena ketidakseimbangan pada lapisan bumi, topik mitigasi bencana alam, lahan kritis atau daerah rawan bencana longsor, judul rehabilitasi lahan kritis atau daerah rawan bencana longsor, mapel proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial proyek IPAS fase E, elemen 1. Menjelaskan fenomena secara ilmiah, 2. Mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, 3. Menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi potensi bencana dan merancang prosedur mitigasi bencana. Fungsi penilaian. Fungsi sebagai asesmen formatif dilakukan dengan melakukan observasi di sepanjang proses belajar serta mengetahui keterampilan diskusi, presentasi, dan juga tingkat kreativitas peserta didik pada salah satu aktivitas mitigasi bencana yaitu mitigasi bencana longsor. Fungsi sebagai asesmen sumatif dilakukan untuk membuat kesimpulan mengenai sejauh mana peserta didik telah menguasai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja peserta didik LKPD untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya metode temuan. Kriteria ketercapaian pembelajaran. Murid dapat 1. Menjelaskan tingkat risiko potensi terjadinya tanah longsor. 2. Menjelaskan upaya mengurangi risiko terjadinya tanah longsor. 3. Mengidentifikasi tanda-tanda awal terjadinya tanah longsor. 4. Menentukan solusi jangka pendek mitigasi bencana longsor. 5. Menentukan solusi jangka panjang mitigasi bencana longsor. Selanjutnya metode ciptaan, ciptakan sesuatu dan buat makna baru berdasarkan koneksi dan temuan. Dengan penjabaran 3, diferensiasi konten dan gaya belajar. Kegiatan awal pembelajaran, orientasi 15 menit. 1. Melakukan pembukaan dengan salam membuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan mengawali kegiatan pembelajaran. Lalu apersepsi, murid dapat 1. Bercerita tentang pengalaman, informasi yang diketahui atau membaca berita koran tentang bencana alam, terutama bencana alam longsor. 2. Mendiskusikan apa yang didengar untuk mengidentifikasi penyebab longsor murid-murid. 3. Mendiskusikan mengenai kemungkinan dampak bencana alam tersebut bagi manusia maupun lingkungannya murid-murid. 4.
Menulis hasil diskusi di papan tulis murid-murid. Motivasi, guru menginformasikan bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas satu bencana alam tadi, yaitu satu, bagaimana cara-cara menghadapi bencana alam tanah longsor. Dua, bagaimana solusi jangka pendek mitigasi bencana longsor. Tiga, bagaimana solusi jangka panjang mitigasi bencana longsor. Selanjutnya, metode ciptaan kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan 1 menjelaskan tingkat risiko potensi terjadinya tanah longsor. Dengan 1 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok, lalu guru membagikan gambar atau foto ke setiap kelompok. Peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan setiap gambar dan memberikan alasan. Peserta didik diminta berdiskusi hasil pengamatan dalam kelompoknya masing-masing. Lalu, kedua, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Peserta didik dengan wakil dari kelompoknya menjelaskan kelompok lainnya. Menjelaskan ancaman atau bahaya terjadinya tanah longsor dengan foto-foto dan gambar-gambar tersebut. Menjelaskan kerentanan terjadinya tanah longsor dari foto-foto dan gambar-gambar tersebut. Menjelaskan kemampuan akan terjadinya tanah longsor dan foto-foto dan gambar-gambar tersebut. Metode ciptaan selanjutnya, 3. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya, guru menanyakan hubungan ancaman dengan dampak terjadinya tanah longsor. Besar ancaman tidak sebanding risiko. Selanjutnya, guru menanyakan hubungan kerentanan dengan dampak terjadinya tanah longsor. Besar kerentanan sebanding langsung dengan besar risiko. Selanjutnya, guru menanyakan hubungan kemampuan dengan dampak terjadinya tanah longsor. Besar kemampuan berbanding terbalik dengan risiko. Selanjutnya, guru menanyakan hubungan kemampuan dengan dampak terjadinya tanah longsor. Besar kemampuan berbanding terbalik dengan risiko. Peserta didik melakukan diskusi dengan bimbingan guru untuk tentang pengertian risiko yang dihubungkan dengan ancaman, kerentanan, kemampuan terjadinya tanah longsor. Lalu metode ciptaan selanjutnya, keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengarahkan jawaban peserta didik untuk memperoleh rumusan yang benar tentang pengertian risiko terjadinya tanah longsor. Risiko bencana tanah longsor adalah suatu kemungkinan untuk tertimpa bencana yang merupakan perbandingan antara besarnya ancaman dan kerentanan dibanding dengan kemampuan menanggulangi bencana. Guru memberi arahan tentang petunjuk pengamatan yang perlu dicatat peserta didik dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan agar dapat mengurangi risiko bencana. Guru membimbing peserta didik selama pengamatan. Guru bertanya jika terjadi tanah longsor, upaya apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko. Guru membimbing peserta didik selama pengamatan. Guru bertanya jika terjadi tanah longsor, upaya apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko. Guru mengarahkan jawaban peserta didik untuk memperoleh rumusan yang benar tentang upaya apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko. Lalu metode ciptaan selanjutnya, kegiatan kedua, mengidentifikasi tanda-tanda awal akan terjadinya tanah longsor. Dengan 1. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru mengajak peserta didik mengamati suatu daerah yang pernah terjadi tanah longsor di lingkungan sekolah. 2. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru memberi tugas setiap kelompok untuk mengamati keadaan dan mengidentifikasi tanda-tanda awal akan terjadinya tanah longsor di lingkungan sekolah atau terjadi di tempat yang telah ditetapkan guru. Peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk tanda-tanda awal terjadinya tanah longsor. Peserta didik diminta menjelaskan masing-masing hasil pengamatan kelompoknya, menjelaskan tanda-tanda awal akan terjadinya tanah longsor. Peserta didik melakukan diskusi dengan bimbingan guru. Metode ciptaan selanjutnya, 3. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru mengarahkan jawaban peserta didik untuk memperoleh rumusan yang benar tentang tanda-tanda awal terjadinya tanah. Dengan 1. Munculnya mata air, rembesan atau tanah yang jenuh dengan air yang tidak pernah terjadi sebelumnya. 2. Ada rekaan baru atau bugs, pembubungan yang tidak seperti biasanya yang terjadi di tanah, paving jalan atau di trotoar. Tanah bergerak menjauhi pondasi bangunan,
4. Struktur tambahan seperti dek dan teras miring dan atau bergerak relatif terhadap struktur utama rumah. 5. Lantai beton dan pondasi miring atau mengalami rekaan. 6. Terjadi kerusakan pipa air dan fasilitas bawah tanah. 7. Tiang telepon, pohon, dinding penahan atau pagar mengalami sedikit atau banyak pergeseran sehingga miring. 8. Terjadi pergeseran dengan kusen pintu. Ciptaan selanjutnya. Keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah terakhir, yaitu kegiatan pemantapan. Guru menugaskan murid belajar tentang 1. Menentukan solusi jangka pendek mitigasi bencana longsor. 2. Menentukan solusi jangka panjang mitigasi bencana longsor. Guru meminta untuk merangkum bacaan tersebut berdasarkan kelompok diferensiasi konten dan gaya belajar. Bagian diferensiasi konten dan gaya belajar meliputi kinestetik, yaitu peta solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor dengan sumber dapat dilihat. Kedua, audio, siaran berita tentang solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor dapat dilihat. Lalu ketiga, visual, gambar dari koran atau internet tentang solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor dapat dilihat sumbernya. Ketiga, audio visual, video film atau YouTube tentang solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor dapat dilihat sumbernya. Lalu kita sampai pada metode terapan. Gunakan ciptaan di dalam cara dan konteks baru. Baran 4. Asesmen sumatif dan umpan balik murid. Asesmen sumatif tentang kriteria ketercapaian pembelajaran. 1. Menjelaskan tingkat risiko potensi terjadinya tanah longsor. 2. Menjelaskan upaya mengurangi risiko terjadinya tanah longsor. 3. Mengidentifikasi tanda-tanda awal terjadinya tanah longsor. Lalu ketiga kriteria ketercapaian pembelajaran itu dilebur atau sudah terkandung pada asesmen sumatif tentang kriteria pembelajaran, yaitu 1. Menentukan solusi jangka pendek mitigasi bencana longsor. 2. Menentukan solusi jangka panjang mitigasi bencana longsor. Maka asesmen sumatif yang dilaksanakan berisi pertanyaan tentang middle order thinking skill (MOTS) dan high order thinking skill (HOTS). Dengan 1. Menentukan solusi jangka pendek mitigasi bencana longsor. 2. Menentukan solusi jangka panjang mitigasi bencana longsor. Dengan soal asesmen sumatif yang dilaksanakan yaitu apa solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor. Lalu metode terapan selanjutnya dengan rubrik kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dengan mampu menentukan solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor. Dengan asesmen atau penilaian asesmen individu. Jenis asesmen tertulis yaitu asesmen objektif. Rubrik penilaian kriteria asesmen objektif. Dengan 1. Tahap belum tercapai, yaitu baru dapat menyelesaikan soal sampai level kognitif LOTS, yaitu menjelaskan tingkat risiko potensi dan upaya mengurangi risiko terjadinya tanah longsor tanpa penambahan adanya identifikasi tanda-tanda awal terjadinya tanah longsor. 2. Tahap tercapai sebagian, baru dapat menyelesaikan soal sampai level kognitif LOTS, yaitu menjelaskan tingkat risiko potensi dan upaya mengurangi risiko terjadinya tanah longsor dengan penambahan adanya identifikasi tanda-tanda awal terjadinya tanah longsor. Lalu tahap tuntas, telah dapat menyelesaikan soal sampai level kognitif MOTS, yaitu solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor tanpa penambahan adanya solusi nyata atau terapan atau langkah nyata atau langkah tambahan yang dapat menjadi solusi yang dapat diterapkan dalam kenyataan. Tahap keempat, tuntas penuh, telah dapat menyelesaikan soal sampai level kognitif HOTS, yaitu solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor dengan penambahan adanya solusi nyata atau terapan atau langkah nyata atau langkah tambahan yang dapat menjadi solusi yang dapat diterapkan dalam kenyataan. Kesimpulan dari rubrik kriteria ini, murid dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika minimal mencapai tahap tuntas. Lalu
Tahap terapan selanjutnya dengan dokumentasi daftar nilai asesmen sumatif ke-1 kelas 10 proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial proyek IPAS, yaitu bisa dilihat kelas 10 TO1, kelas 10 TO2, kelas 10 TO3, kelas 10 TO4, kelas 10 TO5. Lalu metode terapan selanjutnya dokumentasi jawaban gaya belajar kinestetik tingkat Measure Other Thinking Skills MOTS tanpa tambahan solusi nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu terapan selanjutnya dokumentasi jawaban gaya belajar kinestetik tingkat High Order Thinking Skills HOTS bisa dilihat dengan tambahan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan kenyataan. Lalu terapan selanjutnya dokumentasi jawaban gaya belajar auditori tingkat Measure Other Thinking Skills MOTS bisa dilihat tanpa adanya solusi tambahan yang bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Bisa dilihat dengan tambahan solusi yang bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Selanjutnya metode terapan dokumentasi jawaban gaya belajar visual tingkat Measure Other Thinking Skills MOTS bisa dilihat tanpa tambahan adanya solusi yang dapat diterapkan pada kehidupan nyata. Metode terapan selanjutnya dokumentasi jawaban gaya belajar visual tingkat High Order Thinking Skills HOTS bisa dilihat ada tambahan solusi yang dapat diterapkan pada kehidupan nyata. Selanjutnya metode terapan selanjutnya dokumentasi jawaban gaya belajar audiovisual tingkat Middle Order Thinking Skills MOTS bisa dilihat tanpa tambahan solusi yang bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Metode terapan selanjutnya dokumentasi jawaban gaya belajar audiovisual tingkat High Order Thinking Skills HOTS bisa dilihat dengan tambahan solusi yang bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Metode terapan selanjutnya kesimpulan hasil evaluasi salah satu peserta didik bisa dilihat semuanya sampai pada tuntas penuh. Murid bernama Ahmad Andika Ardiansah telah mampu menentukan solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor sesuai tujuan pembelajaran pada level kognitif HOTS. Murid sudah mencapai tahap tuntas penuh karena telah dapat menyelesaikan soal sampai level kognitif HOTS, yaitu solusi jangka pendek dan panjang mitigasi bencana longsor dengan penambahan adanya solusi nyata atau terapan atau langkah nyata atau langkah tambahan yang dapat menjadi solusi yang dapat diterapkan dalam kenyataan. Bisa dilihat soal bukti umpan balik murid yang meliputi pertanyaan identitas, lalu bagaimana penjelasan guru terhadap kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP dengan judul rehabilitasi lahan kritis atau daerah rawan bencana longsor sudah dapat diterima oleh Anda sebagai peserta didik. Lalu, bagaimana Anda sebagai peserta didik merasa nyaman dalam bertanya selama proses pembelajaran? Lalu yang terakhir, bagaimana aktivitas di kelas yang dibangun oleh guru menarik minat dan perhatian Anda sebagai peserta didik untuk belajar? Bisa dilihat isi bukti umpan balik murid. Bisa dilihat isi bukti umpan balik murid. Bisa dilihat isi bukti umpan balik murid. Lalu soal bukti umpan balik teman sejawat yang meliputi identitas. Lalu, apakah kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan asesmen dan tujuan pembelajaran? Lalu, apakah asesmen yang dibuat sudah sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran? Lalu setelah Bapak dan Ibu teman sejawat mengisi Google Formulir tanggapan, bisa saya cantumkan tanggapan di sini. Intisari, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP berfungsi untuk melakukan refleksi proses pembelajaran dan diagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan memberi intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta. Lalu, dalam menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi dasar KD-nya menggunakan kata kerja operasional serta satu perilaku yang diukur. Tujuan pembelajaran sangat penting diperhatikan guna mengetahui pencapaian pembelajaran yang didapatkan peserta didik.
Alasan KKTP dikembangkan saat perencanaan asesmen karena KKTP dapat menjadi bahan acuan dalam menentukan instrumen asesmen agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara instrumen asesmen dengan kriteria capaian tersebut. Penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan selama ini yaitu dengan menggunakan rubrik karena sesuai dengan kebutuhan peserta. Lalu refleksi diri, setelah mempelajari modul lalu mengerjakan latihan, refleksi, post-test, dan aksi nyata, saya akhirnya memahami konsep atau apa itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. 2. Memahami cara menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 3. Memahami pendekatan rubrik. 4. Memahami pendekatan deskripsi kriteria. 5. Memahami pendekatan interval nilai. 8. Memahami mengevaluasi rancangan pembelajaran. 9. Memahami mekanisme kenaikan kelas pada kurikulum Merdeka. 10. Memahami kenaikan kelas pada fase yang sama. 11. Memahami kenaikan kelas pada dua fase yang berbeda. 12. Memahami mekanisme kelulusan. Terima kasih.